Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Ardelia Mara dari kelas G Akuntansi NIM 921421187. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil transaksi dan siklus akuntansi dari wawancara yang saya wawancarai, yaitu pada klinik dokter keluarga. Berikut ini adalah wawancaranya. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu, Dok. Jadi saya di sini ingin mewawancarai mengenai perusahaan jasa klinik yang sedang dokter tempat sekarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinar dari Amara, mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo. Oke, boleh bertanya, ini nama perusahaan klinik apa dan nama dokternya siapa? Terima kasih. Klinik dokter keluarga. Nama pemiliknya saya sendiri, Dokter Niti Bakali. Terus klinik ini mulai tahun berapa didirikan? Klinik ini mulai didirikan pada tahun 2007. Berapa modal awal mendirikan usaha klinik ini? Modal awalnya sekitar 300 juta. Apakah modal bersumber dari pemilik atau utang dari bank atau dari pihak lain? Modal berusaha dari sumber dari modal sendiri dan modal utang bank. Nah, modal sendiri itu berupa tanah senilai 100 juta dan utang bank sekitar 200 juta. Terus berapa penghasilan dokter selama bulan Oktober ini? Nah, pada bulan Oktober ini penghasilannya sekitar 7.500.000, tapi tidak menonton tiap bulan. Ada yang permintaan ke atas. Berapa biaya yang dikeluarkan selama bulan Oktober dan biaya-biaya apa saja itu? Biaya yang dikeluarkan pada bulan Oktober ini antara lain yang rutin dikeluarkan ya, biaya gaji asisten 750.000, biaya listrik karena pakai token jadi belinya 150.000. Nah, dan biaya obat-obatan sekitar 250.000. Terakhir, pertanyaan dari saya, aset yang dimiliki perusahaan klinik dan itu dalam bentuk kas, perlengkapan, peralatan, piutang, dan lain-lain. Seperti apa? Aset yang dimiliki klinik ini antara lain kas 8 juta, persediaan obat atau obat-obatan itu 2 juta, tanah 100 juta, gedung 172 juta, alat-alat medis atau peralatan 15 juta, meja sekitar 1 juta, kursi sekitar 1 juta, dan tempat tidur pasien itu sekitar 1 juta. Oke, terima kasih jawaban yang telah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan jurnal umum. Pada tanggal 1 bulan Oktober 2021 itu ada kasnya di debit, modal awalnya di kredit. Yang kedua, kasnya di debit 200 juta, utang usahanya di kredit 200 juta. Berikut ada persediaan obat-obatan, saldonya di debit 2 juta dan kasnya di kredit 2 juta.
perlengkapan klinik 3 juta di debit, kasnya 3 juta di kredit. Berikut ada peralatan klinik 15 juta di debit, kasnya 15 juta di kredit. Berikut ada gedung 172 juta di debit, kasnya di kredit 172 juta. Berikut ada kas 7.500.000 di debit, pendapatan jasanya di kredit 7.500.000. Biaya gaji atau beban gaji karyawan 750.000 di debit, kasnya 750.000 di kredit. Biaya listrik 150.000 di debit, kasnya 150.000 di kredit. Biaya obat-obatan 250.000 di debit, kasnya di kredit 250.000. Utang usaha 3.500.000 di debit, kasnya di kredit 3.500.000. Pada slide berikut kita mencari itu buku besar. Pada kasnya halaman atau referensi ke 111, nomor akunnya 111. Pada tanggal 1 itu modal awal tanah 100 juta itu di debit. Pada tanggal kedua penerimaan kredit 200 juta. Saldonya di debit bertambah jadi 300 juta. Dari awalnya 200 ditambah dengan 100 jadi 300. Pada tanggal 4 membeli perlengkapan 3 juta di kredit. Saldonya berkurang jadi 297 juta ribu. Pada tanggal 5 membeli peralatan 15 juta di kredit. Jadi saldonya berkurang. Saldo akhirnya jadi 282 juta ribu. Pada tanggal 6 membeli gedung. Harga 172 juta di kredit. Saldo akhirnya berkurang jadi 110 juta ribu. Pada tanggal 7 menerima pendapatan 7.500.000 di debit. Berarti saldo akhirnya bertambah jadi 117.500.000. Pada tanggal 8 membayar gaji karyawan 750.000 di kredit. Saldo akhirnya berkurang jadi 116.750.000. 116.750.000. Tanggal 9 membayar listrik 150.000 di kredit. Jadi saldo akhirnya berkurang jadi 116.600.000. Pada tanggal 10 membayar obat-obatan 2 juta di kredit. Saldo akhirnya jadi 114.600.000. Yang terakhir tanggal 11 mengembalikan pinjaman itu 3.500.000 di kredit. Jadi saldo akhirnya berkurang jadi 1.111.100.000. Pada tabel persediaan itu ada tanggal 3 membeli persediaan obat-obatan 2 juta di debit, biaya obatnya 250.000 di kredit. Jadi saldo akhirnya itu pada pertama itu 2 juta,
terus berkurang dengan 250 jadi 1.750.000. Pada tabel perlengkapan nomor akunnya 113, di sini ada tanggal 4 membeli perlengkapan. Seharga 3 juta di debit, saldo akhirnya 3 juta di debit. Berikut ada tabel peralatan, nomor akunnya 121, tanggal 5 membeli peralatan 15 juta di debit, saldo akhirnya 15 juta di debit. Pada tabel gedung, nomor akun 122, pada tanggal 6 itu membeli gedung seharga 172 juta di debit, saldo akhirnya 172 juta di debit. Pada tabel utang, nomor akun 211, tanggal 2 penerimaan kredit 200 juta di kredit, saldo akhirnya 200 juta. Pada tanggal 11 biaya utang bank 3.500.000 di debit, saldo akhirnya berkurang jadi 196.500.000. Pada tabel modal tanggal 1, setoran modal awal 100 juta di kredit, saldo akhirnya di kredit 100 juta. Pada tabel pendapatan jasa, nomor akun 411 tanggal 7 menerima pendapatan jasa 7.500.000 di kredit, saldo akhirnya 7.500.000 di kredit. Pada tabel beban gaji, nomor akun 511 tanggal 8 membayar gaji karyawan 750 di kredit, saldo akhirnya 750.000 di kredit. Pada tabel beban listrik, tanggal 9 itu membayar listrik seharga 150.000 di kredit, saldo akhirnya 150.000 di kredit. Pada tabel beban obat-obatan, itu tanggal 10 membayar obat-obatan 250.000 di kredit, saldo akhirnya 250.000 di kredit. Berikut ada neraca saldo, nomor akun 111 kas itu ada 111.100.000. Pada nomor akun 112 persediaan itu ada 1.750.000 di debit. Pada nomor akun 113 perlengkapan 3 juta di debit. Nomor akun 121 peralatan 15 juta di debit. Nomor akun 122 gedung sejumlah 172 juta di debit. Nomor akun 211 utang usaha itu 196.500.000 di kredit. Nomor akun 311 modal itu ada 100 juta di kredit. Nomor akun 411 pendapatan jasa itu ada 7.500.000 di kredit. Pada nomor akun 511 beban gaji itu ada 750.000 di debit. Nomor akun 512 beban listrik 150.000 di debit. Nomor akun 513 beban obat-obatan 250.000 di debit. Jadi jumlah keseluruhannya pada debit itu ada 304 juta. Dan pada kredit itu ada 304 juta. Jadi sama ya. Berikut ada jurnal penyesuaian. Pada tanggal 1 bulan Oktober 2021 beban penyusutan perlengkapan 83.333 di debit. Akumulasi penyusutan perlengkapan 83.333 di kredit. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi ini ada 3 juta dibagi dengan 3 sama dengan 1 juta itu per tahunnya. Yang kita cari per bulan. Jadi 1 juta dibagi 12 bulan atau 12 sama dengan
83.333. Pada tanggal yang kedua itu beban penyusutan gedung ada seharga 7.016.667 di debit. Akumulasi penyusutan gedung 716.667 di kredit. Bagaimana? Itu dari gedungnya seharga 172 juta dibahagi dengan 20, hasilnya 8.600.000. Itu per tahunnya. Yang kita cari yang per bulan. Jadi 8.600.000 dibahagi 12 sama dengan 716.667. Pada tanggal yang ketiga itu ada beban penyusutan peralatan medis seharga 416.667 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan medis 416.667 di kredit. Bagaimana? Itu dari peralatan medis seharga 15 juta dibagi 3 itu 5 juta, itu per tahunnya. Yang kita cari adalah yang per bulan. Jadi 5 juta dibagi dengan 12 hasilnya 416.667. Berikut ada tanggal 4, beban listrik itu seharga 150.000, utang listriknya 150.000. Jumlah akhir keseluruhan debit itu ada 1.336.667. Yang kredit ada 1.336.667. Jadi sama ya. Berikut ada kertas kerja, mencari kertas kerja. Nomor akun 111 kas itu di neraca saldonya 300 juta. JP-nya 7.500.000 di debit. Kreditnya berkurang jadi 196.400.000. Di NSD debitnya jadi 111.100.000. Neracanya 111.100.000. Pada nomor akun 112 persediaan obat-obatan itu AJP-nya 2 juta. Terus di debit, terus yang 250.000 di kredit. Pada NSD itu 1.750.000 di debit. Pada neracanya jadi 1.750.000 di debit. Nomor akun 123 gedung itu AJP-nya 1.172 juta di debit, NSD-nya 172 juta di debit. Pada neraca itu 172 juta ribu di debit. Pada nomor akun 124 akumulasi penyusutan gedung itu berkurang, AJP-nya di debit berkurang jadi 716.667. Di NSD-nya 716.667 di debit. Pada neraca berkurang 716.667 di debit. Berikut ada 121 peralatan medis. AJP-nya 15 juta di debit, NSD-nya 15 juta di debit. Neracanya 15 juta di debit. Nomor akun 122 akumulasi penyusutan peralatan medis berkurang di AJP dengan harga 416.667 di debit. NSD-nya berkurang 416.667. Dan neracanya berkurang 416.667 di debit. Berikut ada
nomor akun 113 perlengkapan. Di AJP 3 juta di debit, NSD-nya 3 juta di debit, dan neracanya 3 juta di debit. Nomor akun 114 akumulasi penyusutan perlengkapan berkurang, AJP-nya berkurang 83.333 di debit, NSD-nya berkurang juga 83.333 di debit. Terus pada neraca berkurang 83.333 di debit. Nomor akun 211 utang usaha, neraca saldonya 200 juta di kredit, AJP-nya 3.500.000 di debit. Terus NSD-nya 196.500.000 di kredit. Pada neraca 196.500.000 di kredit. Nomor akun 311 modal, neraca saldonya 100 juta. Pada NSD 100 juta di kredit dan pada neraca ada 100 juta di kredit. Berikut nomor akun 411 pendapatan jasa, AJP-nya 7.500.000 di kredit, NSD-nya 7.500.000 di kredit. Pada laba rugi 750.000 di kredit. Berikut nomor akun 511 beban gaji, AJP-nya 750.000 di debit, NSD-nya 750.000 di debit. Berikut laba rugi 750 di debit. Nomor akun 512 beban listrik, itu AJP-nya 150.000 di debit, NSD-nya 150 di debit, laba rugi 150.000 di debit. Nomor akun 513 beban pemakaian obat-obatan, itu AJP-nya 250.000 di debit, NSD-nya 250.000 di debit, dan laba ruginya 250.000 di debit. Nomor akun 514 beban penyusutan gedung, AJP-nya 716.667 di debit, NSD-nya 716.667 di debit, dan laba ruginya 716.667.000 di debit. Nomor akun 515 beban penyusutan peralatan medis, itu AJP-nya 416.667 di debit, NSD-nya 416.667 di debit, dan laba ruginya 416.667 di debit. Terakhir nomor akun 516 beban penyusutan perlengkapan, AJP-nya 83.333 di debit, NSD-nya 83.333 di debit, dan laba ruginya 83.333 di debit. Jumlah akhir dari neraca saldo itu pada debit itu ada 300 juta, di kredit 300 juta, pada AJP di debit ada 204.150.000 dan kreditnya 204.150.000. Jumlah akhir NSD itu ada 304 juta di debit dan kreditnya 304 juta di kredit. Pada laba rugi 2.366.667 di debit. Pada kreditnya jadi 7.500.000 dan pada neraca 301.633.333. Kreditnya 296.500.000.
labanya ada di laba rugi 5.133.333 dan neracanya 5.133.333 di kredit. Dan jumlah akhir keseluruhan pada laba rugi itu ada 7.500.000 di debit, kreditnya 7.500.000. Pada neraca saldo itu ada 301.633.333 dan itu debitnya, dan kreditnya 301.633.333. Berikut mencari laporan laba rugi. Yang pertama itu pendapatan. Ada pendapatan jasa itu seharga 7.500.000. Pada beban itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama beban gaji asisten itu seharga 750.000. Beban listrik seharga 150.000. Beban obat-obatan seharga 250.000. Beban penyusutan gedung seharga 716.667. Beban penyusutan perlengkapan seharga 83.333. Terus beban penyusutan peralatan medis seharga 416.000. Jumlah beban dijumlahkan jadi seharga 2.366.667. Jadi ini dikurangkan, jadi akhirnya labanya menjadi 5.133.333. Itu pada laporan laba rugi. Berikut ada laporan perubahan modal. Modal awalnya seharga 100 juta, labanya 5.133.333. Ditambahkan, jadi modal akhirnya ada 105.133.333. Berikut ada neraca. Pada neraca aktifnya di kas ada seharga 111.100.000. Tersediaannya 1.750.000. Gedungnya 172 juta. Akumulasi penyusutan gedung itu berkurang seharga 716.667. Pada perlengkapan itu seharga 3 juta. Pada akumulasi penyusutan perlengkapan itu berkurang seharga 83.333 dan peralatan itu seharga 15 juta. Berikut ada akumulasi penyusutan peralatan itu berkurang seharga 416.667. Dijumlahkan jadi jumlah akhirnya itu ada 301.633.333. Pada pasifa utang banknya seharga 196.500.000. Modalnya ada 100 juta. Laba bulan Oktober ada 5.133.333. Semua ditambahkan menjadi 301.633.333. Berikut ada jurnal penutup. Nomor pertama itu keterangannya jurnal penutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama pendapatan itu ada 7.500.000 di debit, ikhtisar laba atau ruginya 7.500.000 di kredit. Yang kedua, jurnal menutup akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya 2.366.667 di debit,
Beban gaji asisten 750 dikredit, beban listrik 150 dikredit, beban pemakaian obat-obatan 250 dikredit, beban penyusutan gedung ada 716.667 dikredit, beban penyusutan gedung beban penyusutan perlengkapan ada 83.333 dikredit. Pada beban penyusutan peralatan medis ada 416.667 dikredit. Jumlah menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ikhtisar laba rugi 5.133.333 di debit. Modalnya 5.133.333 di kredit. Jumlah keseluruhannya pada saldo debit itu ada 15 juta dan saldo kredit ada 15 juta. Pada neraca saldo setelah penutup, nomor akun 111 kas seharga 111.100.000 di debit. Nomor akun 112 persediaan itu ada 1.750.000 di debit. Nomor akun 122 gedung itu 172 juta di debit. Nomor akun 123 akumulasi penyusutan gedung itu seharga 716.667 di kredit. Berikut ada nomor akun 113 perlengkapan itu 3 juta di debit. Dan nomor akun 114 akumulasi penyusutan perlengkapan itu 83.333 di kredit. Nomor akun 115 peralatan itu 15 juta di debit. Nomor akun 116 akumulasi penyusutan peralatan itu 416.667. Nomor akun 211 utang usaha itu 196.500.000 di kredit. Dan terakhir nomor akun 311 modal itu harga 105.133.333 di kredit. Jumlah akhir keseluruhan neracanya pada debit itu 302.850.000 dan kreditnya 302.850.000. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.